Halo, selamat pagi rekan-rekan profesional. Bagaimana kabarnya? Ya, pada hari ini kita dalam acara ngopi pagi dan opini dunia global. Pada hari ini kita membahas mengenai resign atau pengunduran diri. Sekarang ini banyak para pegawai yang tiba-tiba resign dari perusahaannya, walaupun mereka telah bekerja 5 sampai 10 tahun. Banyak hal yang membuat orang resign, tetapi pada umumnya orang resign itu ada beberapa faktor, seperti bisa saja mendapatkan pekerjaan baru di tempat yang baru dengan gaji yang lebih baik. Pas itu juga orang resign juga karena lingkungan kantor terlalu banyak aksi politik kantor. Saya katakan aksi politik kantor membuat dirinya merasa tidak nyaman karena selalu disisihkan dan banyaknya penjilat di dalam lingkungan kantor itu sendiri. Yang faktor lain adalah dia melihat bahwa karir dia di kantor tersebut stuck. Jadi walaupun dia sudah punya prestasi, dia tidak mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk promosi karir dan juga untuk belajar lagi hal-hal yang baru. Ini menyebabkan orang juga merasa tidak bisa berkembang. Hal yang lain adalah perusahaan itu tutup karena kalah persaingan perusahaan lain. Jadi banyak sekali faktor resign, atau juga yang paling umum kita bisa temukan adalah dia resign ingin mendirikan usaha baru, ya perusahaan rintisan. Kita bisa nyebutnya dalam bahasa sekarang ini startup. Ketika dia mendirikan startup, tentu dia sudah mempunyai modal yang cukup dan juga bisnis planning yang harus dia lakukan. Jadi fenomena resign ini terjadi di banyak negara, khususnya negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang sama seperti itu. Resign itu selalu dikaitkan dengan ketidakpuasan. Banyak yang mengatakan saya resign dari perusahaan ini karena ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu banyak hal yang kita bisa rasakan di sebuah perusahaan. Orang-orang resign itu bukan dipecat. Sekali lagi beda dengan dipecat. Kalau dipecat berarti perusahaan memberhentikan. Kalau resign dia mundur secara sukarela. Karena banyak faktor, saya katakan seperti yang tadi saya sudah katakan dengan resign tersebut. Jadi resign atau pengunduran diri itu harus disertai dengan pemikiran dan juga finansial yang matang. Kalau kita misalnya merasa tidak betah, tetapi finansial kita belum mencukupi untuk kebutuhan diri kita, lebih baik kita bertahan sambil mencari-cari pekerjaan baru di tempat yang lebih baik. Tetapi jika perusahaan tersebut mempunyai nilai bagi seorang pegawai, seperti memberikan penghargaan, promosi jenjang karir yang lebih baik, plus itu juga gaji yang setiap tahun dinaikkan, ya. Intinya pegawai benar-benar merasa nyaman, orang tidak akan resign. Karena bagi mereka resign itu sama aja membuang energi, ya, membuang kesempatan. Jadi memang resign itu intinya adalah ketika orang merasa adanya ketidakpuasan dalam sebuah organisasi perusahaan di mana tempat dia bekerja. Kalau misalnya dia sudah merasa nyaman, dia merasa sudah benar-benar bisa mengembangkan diri dan perusahaan memberikan ruang tidak terbatas bagi pengembangan dirinya dia, tentu seorang pegawai tidak mau resign karena dia merasa saya bekerja di perusahaan ini mempunyai motivasi yang tinggi. Jadi ini yang paling penting yang harus diketahui. Oleh karena itu, ya, kalau kita lihat pemandangan resign di banyak perusahaan oleh para pegawai, khususnya pegawai berbakat, itu adalah hal yang biasa yang sering kita lihat karena adanya rasa ketidakpuasan. Oleh karena itu, berilah kesempatan kepada pegawai Anda untuk bisa berkembang dan berikanlah gaji yang cukup untuk dia merasa hidup dia merasa safety saat ini dan di kemudian hari. Saya Septian Darto dari Global Strategis mengucapkan terima kasih banyak.